Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Mem Sarah harapkan kalian tetap semangat dan siap untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini ya. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan memulai dalam kegiatan pembelajaran kami. Berikan kami hikmat dan kepandaian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke deh, nah anak-anak hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kita di halaman 143. Hari ini kita akan menyelesaikan untuk pembelajaran 4 dan 5 tematik 1B subtema 4. Oke, nah hari ini Mem Sarah ada gabung untuk pembelajaran 4 dan 5 karena ada beberapa materi yang kita skip dan tidak bahas ya. Jadi kita akan membahas untuk bagian-bagian yang penting saja. Oke anak-anak, kalian sudah siap? Yuk, kalian lihat di halaman 143. Nah itu adalah pembelajaran olahraga. Jadi Mem Sarah skip ya. Nah kita langsung aja di halaman 144. Oke. Nah di halaman 144 ini Mem Sarah akan membacakan sebuah cerita untuk kalian yang berjudul perpustakaan. Nah apa itu perpustakaan ya anak-anak ya? Yuk kita baca sama-sama ya. Perpustakaan. Setelah berolahraga, Denny pergi ke perpustakaan. Denny ingin membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku. Buku-buku tersusun rapi di rak perpustakaan. Denny menuju salah satu rak. Denny memilih buku tentang budaya Indonesia. Nah, anak-anak, perpustakaan itu adalah tempat di mana semua buku ada di situ. Jadi ada buku tentang pengetahuan, ada buku tentang cerita, ada buku tentang ensiklopedia, ya kan? Ada jenis-jenis buku yang ada di perpustakaan. Jadi kalau anak-anak ingin membaca atau bertambah ilmu kalian, kalian boleh datang ke perpustakaan untuk membaca ya. Jadi di perpustakaan itu semua buku tersusun dengan rapi ya. Jadi kita boleh datang untuk mencari buku sesuai dengan apa yang ingin kita baca ya. Jadi nanti kalau anak-anak sudah mulai masuk sekolah, di sekolahan kita juga ada ya anak-anak ya perpustakaan. Jadi kalian boleh membaca di perpustakaan kita. Oke. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Kalian coba perhatikan di situ ada pertanyaan. Kalian boleh siapkan pensil kalian. Kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama ya. Oke, nomor 1. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Ya, jawabannya adalah ada ya. Kalian boleh tulis di buku kalian di samping pertanyaan itu ya. Jawabannya ada. Oke, nomor 2, pernahkah kamu membaca di perpustakaan? Nah, kalau di sekolahan kita tentunya kalian belum pernah ya, karena kan kita belum pernah belum masuk sekolah, jadi kita belum bisa membaca di perpustakaan sekolah kita. Tapi kalau anak-anak sudah pernah membaca di perpustakaan di tempat lain, boleh kalian tulis sudah. Oke, tapi kalau belum, kalian jawab belum, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor 3, buku apa yang pernah kamu baca di perpustakaan? Oke, kalau ini mungkin kalian belum pernah, boleh dijawab belum ya, atau tidak ada. Oke, pernah berapa lama biasanya kamu di perpustakaan? Nah, itu juga karena kalian belum pernah, jadi boleh tidak usah diisi juga nggak apa-apa. Tapi umumnya anak-anak kalau di sekolah kita ini ya, mereka suka pergi ke perpustakaan selama 1 jam untuk membaca. Nah, dengan siapa kamu di perpustakaan? Nah, kalau itu, nah misalnya kalian pergi dengan teman kalian. Biasanya kalau kita ke perpustakaan, kita pergi dengan teman-teman kita ya untuk membaca di sana. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan di bawahnya. Di situ ada tata tertib apabila kita sedang membaca di perpustakaan. Jadi kalau kita pergi ke perpustakaan ya, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di perpustakaan ya anak-anak ya. Nah, aturannya itu apa saja? Yuk kita baca. Tata tertib di perpustakaan.
Satu, dilarang berbicara dengan suara keras. Nah, anak-anak kalau di perpustakaan tidak boleh teriak-teriak ya. Apalagi kita bicara dengan teman kita dengan suara yang keras, itu tidak boleh karena itu akan mengganggu orang lain ketika mereka sedang membaca ya, mengganggu kenyamanan ya. Oke, yang kedua, meletakkan buku yang sudah dibaca di tempat semula ya. Jadi karena di perpustakaan itu semua buku sudah tertata dengan rapi di rak buku, jadi kita harus mengembalikan buku yang sudah kita baca di tempat di mana kita mengambilnya ya. Jadi nggak boleh sembarangan anak-anak ya, nggak boleh sembarangan kita taruh, tetapi harus kita itu meletakkan buku sesuai dengan tempatnya. Oke, yang ketiga, tidak boleh mencoret-coret atau merobek buku. Nah, ini juga tidak boleh ya. Jadi buku itu harus rapi dan bersih ya, harus kembali seperti semula ya. Jadi tidak boleh dicoret-coret atau dirobek. Oke, lanjut. 4. Menjaga kebersihan dan kerapian di perpustakaan. Nah, anak-anak perhatikan, umumnya di perpustakaan itu kita tidak boleh makan dan minum ya. Jadi kalau di perpustakaan kita tidak boleh sembarangan ya. Jadi nggak boleh makan atau minum. Kalau makan dan minum kita harus di luar dari perpustakaan. Jadi perpustakaan itu harus rapi, bersih dan nyaman ya. Jadi anak-anak perhatikan ada 4 tata tertib ketika kita berada di perpustakaan. Yang pertama, kita dilarang berbicara dengan suara yang keras ya. Nah, yang kedua, kita harus meletakkan buku yang sudah kita baca pada tempatnya ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencoret-coret atau merobek buku ya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapiannya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan atau makan sembarangan di perpustakaan. Oke. Nah, selanjutnya kalian lihat di halaman 145. Nah, sekarang kita akan latihan memberi tanda centang ya. Oke, berilah tanda centang untuk hal yang boleh dilakukan dan berilah tanda silang untuk hal yang tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, perhatikan ya, nomor 1. Bila di perpustakaan aku akan, perhatikan, 1, berbicara dengan suara keras dengan teman. Ayo, tadi Mbak Sarah udah sampaikan, boleh atau tidak anak-anak? Ya, tidak boleh, disilang ya. Oke, bila di perpustakaan aku akan 2, membuka halaman buku dengan hati-hati. Iya, betul sekali ya. Jadi tidak boleh dengan kasar tapi dengan hati-hati. Oke, yang ketiga, bila di perpustakaan aku akan mengobrol dengan teman. Boleh nggak? Ya, tentunya itu tidak boleh karena di perpustakaan itu adalah tempat untuk membaca, bukan untuk mengobrol. Oke anak-anak, lanjut. 4. Bila di perpustakaan aku akan mengembalikan buku yang sudah dibaca pada tempatnya. Betul sekali. Dan memang harus seperti itu ya. Jadi tidak boleh sembarangan taruh buku. Oke. Yang kelima, bila di perpustakaan aku akan tidak merobek halaman buku. Betul. Jadi tidak boleh merobek halaman buku, tetapi kita harus membacanya dengan baik dan hati-hati. Kan anak? Good. Lanjut. Sekarang kita lanjut di pembelajaran PKN. Oke? Kita akan belajar tentang pakaian adat daerah di Indonesia. Perhatikan ya. Budaya Indonesia sangat kaya. Contoh budaya Indonesia yang kaya adalah baju daerah. Baju daerah di Indonesia banyak ragamnya. Baju daerah tampak beraneka warna. Semua baju daerah Indonesia tampak indah. Nah, itulah anak-anak salah satu kekayaan yang ada di Indonesia ya. Selain kita banyak suku budayanya, di Indonesia juga sangat beragam baju adatnya atau pakaian adatnya. Nah, kalian boleh lihat di situ ada gambar jenis-jenis pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Oke.
Nah, kita bersyukur ya kita ada di Indonesia ini. Sekarang kita lihat di halaman 146. Nah, anak-anak perhatikan di halaman 146 ini kita belajar tentang pakaian adat ya anak-anak ya. Kalian coba lihat. Yang pertama, baju daerah Provinsi Bali. Nah, seperti ini ya. Ini adalah baju adat dari Bali. Kalian boleh lihat. Oke. Lanjut di sampingnya ini adalah baju daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ayo yang dari Sulawesi ya anak-anak. Coba perhatikan seperti ini ya baju adatnya. Oke, selanjutnya pakaian adat dari Provinsi Jawa Barat. Nah, seperti ini yang dari Jawa Barat ya. Oke, lanjut. Nah, ini baju daerah dari Provinsi Sumatera Barat. Ayo yang dari Sumatera. Seperti ini ya baju adatnya ya. Kalian boleh lihat. Perhatikan baik-baik ya supaya kalian tahu ciri-ciri pakaian adat dari berbagai daerah. Oke. Sekarang kita lanjut di bawahnya. Dari daerah mana pakaian ini berasal? Pasangkan gambar pakaian dengan daerah yang tepat. Oke. Nah, kalian perhatikan anak-anak, ini ada jenis-jenis pakaian adat ya. Kalian boleh lihat. Nah, yang pertama coba perhatikan. Ini adalah pakaian adat dari mana ya anak-anak ya? Kok topinya besar banget? Ayo, siapa yang tahu? Ini pakaian adat dari? Iya, ini adalah pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur ya, dari NTT ya. Beberapa waktu yang lalu Mem Sarah pernah pergi ke NTT dan mereka suka memakai pakaian topi-topi yang seperti ini anak-anak. Ya, ada salah satu daerah yang Mem Sarah kunjungi ya, ini disebut sebagai topi tilangga seperti ini ya. Jadi ada rajutannya seperti ini. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini gambar kedua. Ini adalah gambar pakaian adat dari, tentunya anak-anak tahu dong ya, dari Bali. Betul sekali. Kalian tarik garis ya. Ditarik garis Bali, oke? Nah, sekarang perhatikan ini ada ceweknya, ini seperti ini, ya pakaian adatnya. Kemudian ada bulu di belakangnya. Nah, ini Mem Sarah tahu sekali ini, karena suami Mem Sarah itu dari daerah Kalimantan. Jadi pakaiannya seperti ini, ya. Kalian tarik garis ya, Kalimantan. Oke, nah lanjut. Nah, ini ada pakaian seperti ini, sepertinya ada di atas ini ya anak-anak ya. Ini dari mana anak-anak? Betul sekali, dari Sulawesi Selatan ya. Tarik garis ke Sulawesi. Oke. Nah, kalau ini juga Mem Sarah tahu banget ini, karena di tempatnya Mem Sarah pakaian adatnya seperti ini. Ayo anak-anak tahu tidak? Ini dari daerah mana? Iya, dari Jawa. Oke deh. Nah, anak-anak boleh perhatikan baik-baik ya dan dihafalkan ya supaya nanti kalian tahu dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Oke? Nah, sekarang selanjutnya ini anak-anak diminta untuk menyalin. Tapi bukan hanya menyalin ya, Mem Sarah minta kalian menghafalkan ya. Jadi ini ada jenis-jenis pakaian adat ya. Yang pertama, baju bodo dari Makassar ya, baju bodo. Ya, bukan bodoh ya, tapi bodoh. Oke, dari Makassar. Kalian tulis ya di bawahnya disalin ya. Oke, lanjut. Ulos dari Tapanuli. Kalian tulis ulang di bawahnya ya. Ulos dari Tapanuli. Oke. Songket dari Palembang. Nah, songket dari Palembang. Teluk Belanga dari Melayu, Teluk Belanga dari Melayu, batik dari Jawa. Nah, ini anak-anak ya, kalian diminta untuk menulis ulang di tempat yang sudah disediakan. Oke, silakan anak-anak menulis. Nah, jangan lupa anak-anak setelah kalian salin, tolong dihafalkan ya. Nah, supaya kalian tahu asal-asal daerah dari pakaian-pakaian adat tersebut. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Untuk yang halaman 148 kita skip ya anak-anak ya. Kita tidak usah kerjakan. Tapi kalau anak-anak mau mencoba sendiri di rumah boleh sekali. Silakan ya. Nah, kita langsung saja di pembelajaran 5.
Nah, Mem Sarah akan membacakan sebuah cerita di sini. Anak-anak boleh menyimaknya dengan baik ya. Oke. Dengarkan gurumu membaca bacaan berikut. Menjaga kesehatan mata. Terlalu lama membaca atau bermain komputer dapat merusak mata. Di bawah ini adalah cara untuk menjaga kesehatan mata. Anak perhatikan, jarak buku dengan mata tidak boleh terlalu dekat. Jaraknya lebih kurang 30 cm. Oke, seperti yang pernah kita bahas ya. Saat mata lelah harus istirahat. Jangan membaca terlalu lama. Melihat tumbuhan hijau baik untuk mata. Jadi kalau matanya udah capek, anak-anak boleh jalan-jalan, boleh ke halaman atau ke luar rumah ya, supaya mata kita bisa beristirahat sejenak. Oke, lanjut. Membaca harus cukup penerangan. Kurang cahaya membuat mata cepat rusak. Jadi harus membaca di tempat yang terang ya. Makan sayur dan buah-buahan baik untuk kesehatan mata. Sayur dan buah-buahan mengandung vitamin A. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi itu adalah cara-cara menjaga agar mata kita tetap sehat. Jadi kalian boleh lakukan di rumah ya. Lanjut, halaman 150. Kata-kata berikut ada pada teks sebelumnya. Bacalah dengan berulang-ulang. Kalian boleh baca sendiri ya anak-anak ya. Ada kata jarak, lelah, hijau, cahaya, sayur, vitamin, mata, buku, membaca, rusak, dekat, dan istirahat. Oke, nah sekarang lanjut di bawahnya. Anak-anak perhatikan. Bella membeli buku di toko buku. Ayah menemani Bella. Bella memberi sampul buku yang dibeli. Cerita di atas tampak pada gambar yang belum berurutan. Urutkan gambar-gambar hingga membentuk cerita. Ceritakanlah dengan kata-katamu sendiri. Oke, kalian perhatikan. Ya, nih. Bella membeli buku di toko buku. Ayo, kira-kira mana ya Bella pergi ke toko buku? Ya, ini dia. Bella pergi ke toko buku. Kalian beri nomor 1 di sini, oke? Nah, lanjut. Ayah menemani Bella. Nah, ini ayah menemani Bella. Bella mengambil buku dan Bella sudah mendapatkan bukunya ya. Nih, nomor 2 ya. Kemudian Bella memberi sampul buku yang dibeli. Nah, ini dia. Ini nomor 3. Oke, anak-anak? Oke deh, lanjut. Nah, sekarang halaman 151. Perhatikan ya. Susunlah kata berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. Mulailah dengan kata yang bercetak tebal. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada kalimat acak ya. Coba anak-anak perhatikan nomor 1, memilih Bella buku. Ada 3 kata ya, memilih Bella dan buku. Coba anak-anak cari kata yang bercetak tebal, yang lebih tebal tulisannya. Kata apa kira-kira? Ya, Bella. Jadi kita mulai dari kata Bella. Kita mau menyusun kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Oke? Bella, lanjut ya, memilih buku. Oke, kalian tulis ya di bawahnya ya anak-anak ya. Bella memilih buku. Oke? Sekarang bawahnya ada kata buku, kasir, dibayar. Ayo, yang bercetak tebal yang mana? Ya, buku. Kita mulai dari buku ya. Buku dibayar di kasir. Seperti itu ya. Oke, good. Lanjut di bawahnya. Ada kata diberi sampul buku. Mana yang bercetak tebal? Ya, kata buku lagi ya. Buku diberi sampul. Oke, udah selesai. Anak-anak boleh tulis yang rapi loh. Oke, yuk. Nah, kalau kalian sudah selesai, kita lanjut ya. Di bawahnya kita akan mendengarkan teks. Makanan sehat untuk mata. Oke, Bella suka membaca. Ibu menasihati Bella. Bella harus menjaga kesehatan mata. Menjaga mata dengan memakan makanan yang mengandung vitamin A. Contoh makanan mengandung vitamin A adalah sayur berwarna hijau. Selain itu, wortel juga baik bagi kesehatan mata. Nah, anak-anak
jaga kesehatan mata kalian dengan makan makanan yang sehat ya. Makanan yang bagus untuk mata kita adalah sayur-sayuran dan juga khususnya wortel ya. Jadi itu baik untuk mata kita. Jadi jangan sampai kalian nggak suka sayur ya. Jadi harus banyak makan sayur supaya sehat. Oke? Nah, sekarang lanjut di halaman terakhir. Nah, anak-anak, ini adalah PR ya. Jadi kalian boleh kerjakan setelah selesai pembelajaran atau malam, karena Mem Sarah tunggu sampai besok. Oke? Nah, kalian disuruh untuk memilih mana yang termasuk sayur dan mana yang termasuk bukan sayur, berarti buah-buahan ya. Kemudian yang bagian kedua ini kalian melanjutkan pola. Kalian coba lihat pola yang benar itu yang mana ya. Contohnya ini ada contoh polanya, ada timun, wortel, kol. Jadi mana yang polanya seperti ini ya. Kalian beri tanda centang sesuai dengan pola yang diminta. Oke? Nah, itu PR untuk kalian. Jangan lupa kerjakan baik-baik di rumah. Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. God bless you.